Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nabila Fatimia dengan NIM 2019 1060 1064. Di video kali ini, kita akan belajar tentang digitasi pada peta. Pengenalan digitasi. Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster, maka menjadi objek-objek vektor. Pada sebuah citra satelit, resolusi tinggi dapat diubah ke dalam format digital dengan proses digitasi. Proses digitasi secara umum dibagi dalam dua macam. Yang pertama adalah digitasi menggunakan digitizer. Zaman dahulu, tetapi kini hampir tidak dipakai lagi. Dalam proses digitizer ini memerlukan sebuah meja digitasi atau digitizer. Yang kedua adalah digitasi on-screen di layar monitor. Digitasi on-screen paling sering dilakukan karena lebih mudah dilakukan. Tidak memerlukan tambahan peralatan lainnya, dan lebih mudah untuk dikoreksi apabila terjadi kesalahan. Digitasi on-screen biasanya dilakukan atau dibantu oleh suatu base layer yang punya referensi spasial, misalnya citra satelit. Selanjutnya adalah tujuan digitasi. Digitasi peta bertujuan untuk mengubah data raster ke dalam bentuk data vektor, sesuai dengan pengelompokan yang dibuat berdasarkan objek yang sama. Misalnya untuk jalan, rumah, tanah kering, vegetasi, dan lain sebagainya. Dalam digitasi, penggunaan metode digitasi tergantung dari data masukan. Jika ketersediaan alat untuk merubah data manual menjadi data gambar digital atau bukan peta raster tidak ada, maka digitasi manual dengan meja digitizer yang dilakukan. Sedangkan jika kita memiliki alat scanner, maka kita dapat melakukan kegiatan digitasi on-screen. Dan yang ini adalah sumber data peta. Sumber data peta itu terdapat pada data image raster, data tabular, data hasil pengukuran lapangan, di decimal degree minute second, atau UDMS. Syarat memilih data image raster. Yang pertama adalah memiliki koordinat acuan yang jelas dan akurat. Yang kedua yaitu kita harus memiliki skala. Dan yang ketiga harus memiliki bagian dan batas atau boundary yang jelas. Dan yang keempat adalah arah utara yang jelas. Dan ini adalah proses digitasi. Proses digitasi dilakukan dengan mengklik lajur dan jalur garis batas tepi dari objek yang ada, seperti jalan, sungai, batas bidang tanah, bangunan, dan lain-lain. Proses ini biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan data yang akan dihasilkan. Apabila kita hanya ingin membuat peta jaringan jalan, maka kita cukup melakukan digitasi pada objek jalan, sedangkan objek lain dapat diabaikan, sehingga hasilnya itu berupa jalan. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara digitasi pada peta. Pertama, kita buka aplikasi Archmap-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kita bikin folder yang akan digunakan. Saya sudah membuat folder ini dinamakan digitasi. Nah, di dalam folder tersebut sudah ada data untuk SHP-nya. Kembali lagi ke Archmap. Nah, kita kaitkan folder tadi ke aplikasi Archmap ini. Dengan cara ini, pilih connect to folder,
Distribusi. Nah, kita pilih digitasi. Oke, di oke. Nah, selanjutnya kita tarik SHP yang akan digunakan. Sudah muncul. Di sini saya akan memakai Kecamatan Sumbersari karena di rumah saya masuk Kecamatan Sumbersari. Ini ditarik sini. Nah, sudah muncul. Sekarang kita akan mendigitasi daerah kelurahan karena kita tidak tahu. Misalnya kita tidak tahu letak dari daerah tersebut, kita bisa memunculkan nama kelurahan tersebut dengan cara pada layer di Kecamatan Sumbersari ini, klik kanan, lalu Properties, nah, ini pada label feature in this layer dicentang. Untuk labelnya kita pilih Namo BJ. Klik OK. Nah, letak kelurahan sudah muncul. Setelah itu kita add data, lalu add base map. Pilih yang imagery. Sudah muncul. Di sini kan untuk seperti pemukiman, sungai, jalan kan tidak terlihat. Nah, kita akan mengganti dengan cara ini. Klik kota ini, pilih color-nya, color. Untuk ketebalannya kita pilih memakai 2, terserah kalian mau memilih berapa. Nah, kita pilih warna, lalu pilih warna yang akan digunakan. Sudah terlihat. Setelah itu kita membuat shape file untuk kelurahan dengan cara pada katalog didigitasi, klik kanan, lalu new, pilih shape file. Untuk namanya kita ketik kelurahan. Tipenya memakai polygon. Nah, untuk memilih UTM zonanya, kita melihat dari daerah tersebut. Kalau saya kan memakai daerah Jember, jadi untuk Jember itu masuk ke zona 49S. Klik OK, lalu klik OK. Nah, untuk kelurahan sudah terlihat pada layar ini. Setelah itu kita edit kelurahan mana yang akan kita gunakan. Pada Kecamatan Sumbersari ini
klik kanan, edit feature, lalu start editing. Nah, kita klik kelurahan mana yang akan dipakai. Untuk sekarang saya memakai kelurahan Kebonsari. Diklik sampai warnanya ini berbeda dari warna yang lainnya. Lalu di copy. Nah, setelah itu pada kelurahan diedit juga, lalu pilih kelurahan yang dipilih, yaitu Kebonsari. Klik. Udah selesai, lalu di paste. Untuk targetnya kita pilih yang kelurahan. Oke. Setelah itu kita stop editing. Yes. Karena sudah memilih kelurahan, jadi untuk kecamatannya sudah tidak dipakai. Jadi centangnya ini dimatikan saja agar kita tidak bingung. Nah, ini sudah kelurahan Kebonsari saja. Karena ini masih tidak terlihat. Nah, ini kan masih tidak terlihat. Jadi kita fill colornya di no color. Kita balik yang kedua. Warna ini. Ini sudah kelurahan Kebonsari. Selanjutnya kita akan mendigitasi jalan. Bikin save filenya terlebih dahulu. Jalan. Untuk jalan memakai polyline. Jangan lupa untuk UTM-nya. Oh ya, karena ini sudah difavoritkan, kalau mau mencari itu ada di Projected Coordinate System, UTM di WJ 1984 Southern Hemisphere. Nah, ini ada pilihannya. Kan ini di Jember, jadi memilih yang 49S. Klik OK. Ini di OK. Ini kan sudah terlihat jalannya, jadi kita tinggal digitasi jalan tersebut. Kita edit, ini pilih jalannya. Kita pilih ketebalan dulu. Ketebalannya memakai 2 ya. Terserah mau memakai berapa. Kita edit di jalan, edit feature, start editing. Sebelum kita mulai, kita pilih create feature-nya dulu, lalu diklik jalan. Nah, ini pilih yang line. Nah, kalau sudah, langsung kita edit saja. Ini dari kotak sini juga nggak apa-apa. Nih, jalan terus. Jika sudah selesai untuk digitasi, ingin menyelesaikan digitasi ini, klik 2 kali. Nah,
sudah selesai. Selanjutnya, kita akan digitasi pemukiman. Sebelumnya kita stop editing dulu. Nah, kalau sudah warna hijau berarti proses digitasi jalan sudah selesai dan berhasil. Kita akan membuat digitasi untuk pemukiman. Klik kanan, New, Save File. Untuk pemukiman memakai poligon. Jangan lupa zonanya. Untuk ketebalan memakai 2. Selanjutnya kita digitasi pemukiman. Nah, udah di start editing, pilih create feature, pilih yang pemukiman. Memakai poligon juga tidak apa-apa. Lalu kita di saja untuk daerah pemukiman. Nah, misalnya segini. Setelah itu klik 2 kali, lalu stop editing. Save. Jadi pemukiman sudah terdigitasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.